Bagi pecinta motorsport, nama Valentino Rossi adalah ikon yang tak tergantikan. Karena mau bagaimanapun, kita harus mengakui, selama lebih dari 2 dekade, Valentino berhasil mendominasi dunia MotoGP. Dalam periode tersebut, Valentino berhasil mengumpulkan 9 gelar juara dunia dan memenangkan hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun sayangnya, Valentino Rossi sama seperti manusia pada umumnya. Ya, dia menua. Dan jika sudah menua, kualitas kompetitifnya tentu aja akan menjadi tumpul juga. Yang pada akhirnya, Valentino mengumumkan kalau dia akan pensiun dari dunia MotoGP pada tahun 2021. Menariknya di sini adalah setelah mengumumkan akan hengkang dari dunia MotoGP, banyak yang berpikir Valentino akan menghabiskan masa pensiunnya dengan cara menikmati kopi dan roti. Namun ternyata pada tahun 2022, The Doctor langsung mengambil langkah besar dalam karirnya dengan beralih ke dunia balap mobil, khususnya di kategori GT3. Sebenarnya ini bukanlah hal yang mengejutkan banget, karena faktanya ini bukan pertama kali Rossi mencoba balapan roda 4. Karena mau bagaimanapun, dia telah menunjukkan bakatnya dalam balap rally, ketahanan, dan bahkan uji coba Formula One bersama Ferrari. Namun sejak memutuskan untuk berkarir di balap mobil ketahanan, dia malah menghadapi tantangan baru, yaitu dia harus bertarung melawan pembalap-pembalap muda dan berbakat di kejuaraan GT World Challenge Europe dan World Endurance Championship atau WEC. Mengingat faktor Valentino Rossi pensiun karena usia, apakah Valentino masih bisa kompetitif di balap mobil dan seberapa hebat Valentino Rossi di balap mobil? Vale lebih dikenal sebagai pembalap motor. Namun, Valentino Rossi sudah lama menunjukkan ketertarikannya pada balap mobil. Pada awal 2000-an, Valentino sudah beberapa kali menjalani uji coba dengan Ferrari, bahkan sempat ada spekulasi bahwa dia akan pindah ke Formula One. Namun dia memilih untuk tetap di MotoGP dan melanjutkan dominasinya di lintasan motor balap. Selain itu, Rossi juga memiliki kecintaan terhadap balap rally, yang mana Rossi juga sudah pernah memenangkan Monza Rally Show sebanyak 7 kali dan sempat mengikuti beberapa putaran World Rally Championship atau WRC. Meskipun tidak pernah berkompetisi penuh waktu, tapi dia menunjukkan kecepatan yang cukup impresif dalam beberapa kesempatan. Kemudian di ajang balap ketahanan, Rossi sebenarnya sudah menampilkan potensinya dengan berpartisipasi di Blancpain Endurance Series pada tahun 2012. Selain itu, dia juga sudah tampil di Gulf 12 jam di mana dia berhasil finish 2 kali di posisi ketiga bersama Ferrari 488. Namun semuanya berubah pada tahun 2022 ketika dia akhirnya berkomitmen penuh untuk berkarir dalam balap mobil, memilih kategori GT3 sebagai jalur barunya. Di tahun 2022, Valentino melakukan adaptasi ke GT3 dengan mobil Audi R8 LMS. Rossi di musim tersebut bergabung dengan tim WRT. Ini adalah salah satu tim papan atas di balapan ketahanan. Dan dia berkompetisi di GT World Challenge Europe dalam 2 kategori utama, yaitu Endurance Cup. Di kategori ini, Valentino berduet dengan Frederik Verwijs dan Nico Müller. Kemudian di kategori Sprint Cup, Valentino membalap bersama Verwijs sebagai rekan tim tetapnya. Namun tahun pertamanya di GT3 bukanlah perjalanan yang mudah, yang mana Rossi harus beradaptasi dengan perbedaan besar antara balapan motor dan mobil. Mulai dari gaya pengereman, pengelolaan ban, hingga teknik menyalip yang sangat berbeda dibandingkan dengan MotoGP. Dan sejak awal, kualifikasi menjadi tantangan besar bagi Valentino Rossi. Kenapa bisa? Ya karena dalam balapan endurance, waktu kualifikasi akan dihitung berdasarkan rata-rata dari 3 pembalap dalam tim. Sayangnya, Rossi seringkali mencatatkan waktu yang lebih lambat dibandingkan rekan timnya. Dan hal ini membuat mereka kesulitan mendapatkan posisi start yang baik. Kemudian di balapan pertama di Imola, Rossi bahkan melakukan kesalahan saat masuk pit stop, yang mana Valentino Rossi melewatkan tanda pemberhentian yang dipegang oleh Lollipop Man. Karena hal ini, Valentino Rossi harus melakukan 1 putaran tambahan sebelum bisa masuk pit dengan benar. Ya, balapan awal Valentino Rossi di dunia balap mobil bukanlah hal yang mudah. Tapi meskipun hasil awalnya kurang mengesankan, performa Rossi mulai membaik seiring berjalannya musim. Yang mana di akhir musim, dia berhasil meraih 3 kali finish di posisi 10 besar dalam Endurance Cup dan mengakhiri musim di peringkat ke-16 dalam klasemen pembalap.
Kemudian di kategori di Sprint Cup, hasilnya sama dengan kategori sebelumnya, yaitu kurang memuaskan. Tetapi ada satu momen yang cukup membanggakan, yang mana Rossi berhasil finish kelima di Misano. Dan ini adalah tanda bahwa Rossi mulai menemukan ritmenya dalam balapan GT3. Jadinya, iya, musim 2022 bukanlah musim yang baik bagi Vale. Kemudian masuk ke musim 2023. Musim 2023 bisa dikatakan tim WRT melakukan perubahan yang cukup besar, yang mana tim ini berpindah produsen dari Audi ke BMW dengan BMW M4 GT3. Dengan perubahan ini berarti Rossi otomatis menjadi pembalap pabrikan BMW juga, yang berarti juga Vale langsung otomatis mendapatkan lebih banyak dukungan teknis dan peluang berkembang dari BMW. Dan ya, dengan perubahan ini awal musim Valentino cukup menjanjikan. Rossi memulai musim dengan baik di Dubai 24 jam. Dia berhasil finish di posisi ketiga bersama timnya. Kemudian di Bathurst 12 jam, Rossi juga berhasil menunjukkan kecepatan yang kompetitif dan berhasil finish ke-6. Ini adalah hasil yang luar biasa karena mau bagaimanapun mobilnya mengalami masalah kelistrikan kala itu. Mungkin jika tidak mengalami masalah kelistrikan, Valentino bisa podium. Selebihnya, di sisa musim tersebut, Valentino Rossi tidak mendapatkan podium, tapi Valentino berhasil menunjukkan kapasitasnya. Kemudian di kategori Sprint Cup, di Sprint Cup, Rossi berpasangan dengan Maxim Martin. Dia adalah seorang pembalap BMW yang lebih berpengalaman daripada Valentino. Dan mereka berhasil menunjukkan peningkatan besar sepanjang musim, terutama di Brands Hatch, di mana mereka berhasil meraih podium pertama Rossi dengan finish di posisi kedua. Namun puncak pencapaiannya datang di Misano, di mana Rossi meraih kemenangan pertamanya di balapan mobil. Dan ini menjadi momen yang sangat emosional bagi dirinya dan para penggemarnya. Lalu di akhir musim, Vale dan Martin finish di peringkat kelima dalam klasemen Sprint Cup. Lagi dan lagi ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk pembalap yang baru 2 tahun terjun ke dunia GT3. Ya, tahun 2023 adalah tahun yang cukup baik untuk Valentino Rossi. Kemudian masuk ke musim 2024. Di musim ini, Rossi mengambil langkah lebih jauh dengan debut di World Endurance Championship atau WEC. Di musim ini juga, Vale masih bersama tim WRT dan masih mengendarai BMW M4 GT3 dengan rekan setimnya, yaitu Maxim Martin dan Ahmad Al-Harthi. Menariknya, musim ini tidak kalah menarik dengan musim 2023, yang mana Valentino berhasil mendapatkan podium WEC pertamanya di Imola. Kemudian juga Valentino melakukan debut di 24 jam of Le Mans, yang mana Valentino berhasil mendapatkan podium WEC pertamanya di Imola. Kemudian debutnya di 24 jam of Le Mans, Rossi sempat memimpin balapan selama beberapa jam. Namun sayangnya, rekan setimnya yaitu Al-Harthi mengakhiri harapan mereka karena dia mengalami kecelakaan. Selain itu di beberapa balapan lain, Rossi juga berhasil menunjukkan performa yang lebih baik dalam duel 1 lawan 1. Meskipun masih mengalami beberapa kesalahan saat bertarung di trek, tapi ini adalah hal yang cukup baik bagi Valentino Rossi. Dengan hal-hal yang ada, jadi seberapa hebat Valentino Rossi di balapan mobil. Jika kita mengingat waktunya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Valentino Rossi sudah berhasil menunjukkan perkembangan luar biasa dalam dunia balap GT3. Dari seorang pemula yang mengalami kesulitan di musim pertamanya, saat ini dia sudah menjadi pembalap pabrikan BMW, memenangkan balapan, dan bahkan bersaing di ajang 24 jam of Le Mans. Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti kualifikasi dan konsistensi dalam duel di lintasan, namun peningkatan performa Valentino Rossi sangat mengesankan untuk seorang pembalap yang baru memulai karir balap mobil di usia 43 tahun. Lebih dari ini semua, Rossi juga membawa dampak besar bagi popularitas balap ketahanan, yang mana banyak penggemar MotoGP yang mulai tertarik menonton GT3 dan WEC hanya karena ingin melihat Valentino membalap. Pertanyaan lainnya adalah apakah Rossi akan menjadi pembalap GT3 yang baik? Jawabannya mungkin tidak. Kenapa? Ya, jika kita mengingat umur dan waktu yang dia punya, sepertinya hampir mustahil Valentino bisa menjadi pembalap mobil yang hebat. Tetapi perjalanan dan dedikasinya di dunia balap mobil telah menambah warisan besar yang dia tinggalkan di dunia motorsport. Dan siapa tahu, mungkin The Doctor masih punya beberapa kejutan lainnya selain balap mobil. Jadinya, ya, umur adalah musuh utama pembalap profesional. Gimana nih menurut kalian, seberapa hebat Valentino Rossi di dunia balap mobil? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.